Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan kami kelompok 6 yang beranggotakan Ahwan Nur Asmi, saya sendiri Jismawati dan Arya Kesra Putra. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat user journey map, di mana dalam tugas ini kita menggunakan dua persona, di mana persona yang pertama itu persona yang memiliki pengalaman teknologi yang tinggi, sedangkan persona yang kedua yaitu pengguna yang memiliki keterbatasan terhadap teknologi. Baik, langsung saja. Adapun aplikasi yang kami pilih yaitu aplikasi TikTok, di mana aplikasi TikTok ini adalah aplikasi yang berbasis video pendek yang dikembangkan oleh ByteDance dan diluncurkan secara global pada tahun 2018. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk menonton, membuat video, dan membagikan video berdurasi pendek dengan berbagai filter, suara, dan musik. TikTok tidak hanya juga digunakan untuk hiburan, tetapi juga digunakan untuk video edukasi, promosi bisnis, dan kampanye sosial. Adapun target pengguna TikTok yaitu yang pertama usia 13-30 tahun yang aktif di media sosial dan kreatif dalam membuat konten. Yang kedua yaitu konten kreator dan influencer, di mana pengguna yang aktif yang ingin membangun audiens dan menggunakan TikTok sebagai platform promosi diri dan monetisasi. Dan yang ketiga yaitu pengguna awam atau pemula dan usia lanjut, di mana terdapat ibu rumah tangga, pekerja informal, dan pengguna baru media sosial. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Profil user persona 1. Nama persona Nur Aisyah, usia 20 tahun, pekerjaan mahasiswa. Latar belakang dan kebiasaan digital, aktif di media sosial, sering posting, ikut tren. Tujuan menggunakan aplikasi, hiburan, sharing konten. Hambatan atau kesulitan dalam UX. Kadang algoritma kontennya terlalu random. Preferensi dan motivasi, ingin jadi konten kreator populer. Profil user persona 2. Nama persona Fatmawati, usia 45 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Latar belakang dan kebiasaan digital, baru belajar pakai smartphone. Tujuan menggunakan aplikasi, lihat resep dan video lucu anak-anak. Hambatan atau kesulitan dalam UX, bingung cari video, sering klik iklan tanpa sengaja. Preferensi dan motivasi, ingin hiburan ringan dan belajar dari video praktis. Baik, selanjutnya ada user journey map persona 1 yang dimana dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap awareness. Ada aksi pengguna yang dimana dilihat video TikTok viral di Instagram, terus ada emosi atau pengalamannya, itu ada tertarik dan penasaran, terus ada hambatan, tidak ada, dan langsung install. Terus ada saran perbaikan, sarannya itu ada promosi dan tautan langsung ke aplikasi. Terus yang kedua ada tahap consideration, yang dimana aksi pengguna itu diinstal buat akun langsung eksplorasi for you page. Terus ada emosi atau pengalaman, di sini pengalamannya itu semangat dan excited. Terus ada hambatannya itu feed awal belum sesuai minat. Nah, adapun sarannya yaitu tambahkan fitur awal untuk minat, filter awal untuk minat. Terus yang ketiga tahap purchase, aksi penggunanya itu mulai like, komen, follow akun, dan membuat video. Terus emosi atau pengalamannya itu puas, senang, dan termotivasi. Terus ada hambatan atau friksi, itu kadang algoritmanya berubah-ubah. Terus ada sarannya itu tambahkan kontrol lebih pada algoritma. Nah, ada tahap yang terakhir, ada tahap post purchase, yaitu aksi penggunanya itu aktif upload dan interaksi setiap hari. Terus ada emosi atau pengalamannya itu terhibur dan merasa terhubung. Terus ada hambatannya terlalu banyak iklan dan live post. Nah, adapun sarannya itu kurangi intervensi notifikasi promosi. Nah, adapun user journey map persona 2, kayak tadi ada 4 tahapnya. Yang pertama ada tahap awareness, itu aksi penggunanya itu melihat anak buka TikTok dan penasaran coba. Terus ada emosi atau pengalamannya.
bingung dan penasaran, serta ada hambatan gitu, takut aplikasi boros kuota. Nah, ada pun sarannya, tambahkan info penggunaan data di awal. Nah, yang kedua, tahap consideration, ada aksi pengguna, yaitu menginstal dengan bantuan anak, terus emosi atau pengalaman, agak takut pencet salah. Terus yang ketiga ada hambatan atau friksi, yaitu UI-nya ramai dan gerakan cepat bikin pusing. Nah, saran perbaikannya, tambahkan mode pemula atau sederhana. Terus yang ketiga, tahap purchase. Aksi penggunanya itu nonton video resep, ceramah, serta lucu-lucuan. Terus ada pengalamannya itu terhibur tapi kadang-kadang bingung. Nah, ada hambatannya di sini, sering klik iklan tidak sengaja. Nah, saran perbaikannya ada tambahkan konfirmasi klik iklan. Terus tahap terakhir ada tahap post purchase. Aksi penggunanya itu membuka aplikasi sesekali saat santai. Nah, terus ada pengalamannya itu kadang lupa dan kadang senang. Nah, hambatannya itu tidak tahu cara simpan atau share. Adapun saran perbaikannya itu tambahkan tombol simpan yang lebih jelas dan tutorial ringan. Nah, selanjutnya rekomendasi UX untuk peningkatan aplikasi TikTok. Yang pertama ada tambahkan mode pemula atau panduan interaktif. Yang kedua, permudah navigasi dan tampilan. Yang ketiga, kontrol personal konten dan notifikasi. Dan yang keempat ada kurangi iklan yang mengganggu. Dan yang terakhir ada berikan insight dan dukungan untuk konten kreator pemula. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan user journey map dari kedua persona tersebut didapatkan perbedaan bahwa Nur Aisyah ini memiliki skill digital yang tinggi, sedangkan Ibu Fatmawati memiliki skill digital rendah. Adapun tujuan Nur Aisyah menginstal aplikasi tersebut yaitu untuk membuat konten yang interaktif, sedangkan Ibu Fatmawati untuk hiburan dan belajar ringan. Adapun hambatan dari keduanya yaitu di mana hambatan Nur Aisyah yaitu algoritma dan iklan, sedangkan Ibu Fatmawati hambatannya ada pada UI-nya terlalu kompleks dan ketidaktahuan fitur. UX kebutuhannya yaitu Nur Aisyah menginginkan kebutuhan kontrol lebih dan fitur kreator, sedangkan Ibu Fatmawati UI yang simple dan panduan jelas. Perbedaan antara persona mempengaruhi desain UI UX. Perbedaan persona ini menunjukkan bahwa tidak ada desain UI UX yang cocok untuk semua orang secara langsung. Aplikasi seperti TikTok ini perlu desain yang inklusif, segmentasi pengguna, serta fitur personalisasi UX agar menjangkau dan mempertahankan berbagai tipe pengguna secara optimal. Nah, kesimpulannya yaitu dari pembuatan user map persona Nur Aisyah dan Fatmawati dan pemetaan user journey masing-masing dapat disimpulkan bahwa pengalaman pengguna sangat dipengaruhi oleh tingkat kemampuan digital dan latar belakang pengguna. Nur Aisyah dengan kemampuan digital tinggi dapat dengan cepat beradaptasi dan menikmati fitur-fitur TikTok. Sebaliknya, Ibu Fatmawati yang memiliki keterbatasan teknologi menghadapi berbagai tantangan mulai dari navigasi UI yang kompleks hingga sering salah klik iklan. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.